Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naftati muhadaratana bikirati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah lagi, mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, silakan Ibu sebutkan namanya masing-masing dalam hati. Yang saya tahu Pak Syamsul ya, Budin ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kelancaran dalam pengobatannya, dianugerahkan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memulihkan seperti sedia kala insyaallah. Begitupun dengan siapapun yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan jalan keluar sebaik-baiknya. Anak-anak kita yang siap bekerja, belum bekerja, mudah-mudahan Allah lapangkan pekerjaan yang baik, layak sesuai dengan passionnya. Yang belum berjodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh, solihah, muslih, muslihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah juga Bun untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di jalur Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesabaran, anugerahkan keteguhan iman, dan mudah-mudahan Allah memperlihatkan keajaiban-keajaibannya untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali ke hadiran kaum muslimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita bisa bermuajahah di pagi hari ini menjelang Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan kepada kita. Pertama kemarin di bulan Rajab yang sudah kita lewati, dan sekarang di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan keberkahan juga Allah berikan kepada kita semua dan disampaikan kita ke bulan Ramadan insyaallah. Tema pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah menyemai takwa di bulan Ramadan. Ada satu pertanyaan menarik sebenarnya di sini. Pertanyaan ini jarang ya kita sampaikan dan jarang kita pertanyakan, entah itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Sejak kita hidup artinya sejak kita mumayyiz,
kita bisa membedakan hak dan batil, kapan ibadah kita itu sedemikian teratur. Artinya fokus kita itu kepada ibadah yang paling fokus sepanjang hidup kita, yang kita cermati sepanjang hidup kita dalam setahun itu, Pak, Bu, itu kapan ibadah kita sedemikian fokus dan teratur. Ketika kita cermati dengan secermat-cermatnya, ternyata ibadah kita itu sedemikian teratur, itu hanya ada di bulan Ramadan. Disadari atau tidak itu. Nah, pada bulan ini kita teratur melaksanakan sholat fardu. Sebenarnya tidak hanya sekedar teratur, tapi lebih kepada kemanapun kita pergi, kita selalu memikirkan sholat kita. Yuk kita pergi ke ini yuk. Ntar dulu jam berapa ini? Balik jam berapa itu? Nanti kita sholat di mana itu? Ini disadari atau tidak ya? Disadari atau tidak itu terjadi gitu. Bahkan suatu saat ketika kita mungkin akan melakukan perjalanan jauh, kita selalu berpikir tentang sholat kita. Sekalipun kalau ditanya, kenapa kok Anda begitu kok konsen untuk memikirkan sholat? Bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, jawabannya pasti ya adalah ini bulan Ramadan, gue lagi puasa itu, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi yang pasti kan pada saat itu kita pun secara otomatis selalu menunggu-nunggu waktu sholat itu. Nah, menunggu waktu sholat itu dalam prinsip syariat kita adalah intidharus sholah ba'da sholah. Menunggu waktu sholat setelah sholat, dan menunggunya kita dari satu waktu sholat menuju ke sholat yang lain, itu masuk dalam kategori kafaratun. Kafaratun dalam pengertian adalah yang menghapuskan dosa. Bahkan pahalanya itu pun sama dengan sholat itu sendiri. Sekalipun kadang kalau kita tilik, selama ini yang menjadi persepsi kita tentang intidharus sholah ba'da sholah, itu selalu hanya kita persepsikan kepada sholat maghrib sampai isya gitu loh. Padahal jelas banget ya bahwasannya intidharus sholah ba'da sholah tidak hanya pada waktu itu, tapi setiap orang yang ketika dia itu selesai melaksanakan satu sholat, berpikir tentang sholat sesudahnya. Misalnya nih, kita habis sholat subuh tadi. Kita sudah berpikir tentang apa? Sholat duhur sekarang jam berapa ya? Hari ini saya mau kemana? Nanti sholatnya di mana? Gitu. Ya, begitupun nanti setelah duhur ke asar. Ketika kita selalu menjaga, kan itu disebut dengan menjaga waktu sholat. Ya, menjaga waktu sholat, memelihara waktu sholat. Ya, itu berbeda ya dengan walladzina hum ala sholatihim ya khashi'un, beda. Jadi ketika memang sholat, ya kita memang memelihara sholat kita, tapi menjaga waktu. Ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, konteksnya adalah orang-orang yang menjaga waktu sholatnya. Terus dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, bahkan dari isya ke subuh sebagai waktu yang paling panjang pun, ketika sebelum tidur kita berpikir tentang sholat subuh nanti jam berapa? Nanti saya mau bangun jam berapa? Ya Allah, bangunkan hamba pada jam sekian. Ya Allah, hamba ingin sholat malam, kemudian mungkin membaca Al-Quran, tidur dia. Begitu kemudian subuh menjelang, dia terbangun. Nah, jadi tidurnya kita sampai waktu subuh tadi, ini disebut dengan intidharus sholah ba'da sholah. Sayangnya, Bapak Ibu, ini ya
hanya kita lakukan secara otomatis pada bulan Ramadan. Nah, sementara pada bulan lainnya kenapa tidak ya gitu? Ya karena kita nggak konsen dengan itu. Ya. Sebenarnya Ramadan kita itu kan menjadi tempat pendidikan sebenarnya. Ketika orang yang dengan konsen, dengan sengaja, penuh kehusyukan, melakukan semua aktivitas sholat tadi, ya dengan teratur di bulan Ramadan, ya berarti kan kita menyemaikan kebaikan pada saat itu, dan ini nanti akan berefek pada bulan-bulan selanjutnya. Pada bulan ini pun Bapak Ibu, kita sedemikian konsen untuk melaksanakan sholat sunnah. Sesuatu yang jarang untuk kita lakukan pada bulan-bulan sesudahnya. Jadi kita akan sholat duha pada saat itu. Kita akan sholat qobliyah ba'diyah pada saat itu. Kita akan sholat tahajud pada saat itu. Bahkan mungkin istikharah atau sholat lainnya. Tapi yang pasti konsen. Sangat-sangat konsen. Nah, mungkin ketika ditanya, kenapa Anda kok konsen banget untuk melaksanakan sholat sunnah? Jawabannya pasti, ini Ramadan, bulan baik, di mana semua amalan-amalan kebaikan itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya, dan setiap amalan-amalan sunnah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihitung sebagai amalan wajib. Itu yang menjadi alasan. Tapi it's okay lah, ya. Memang harus seperti itu, gitu. Dan harus kita biasakan. Hanya sekarang bagaimana kita memupuk itu dengan kesadaran, dan kita melakukannya itu memang konsennya memang lillah, ya. Pada tahun ini, ya, hingga kemudian tahun ini bisa berbeda dengan tahun-tahun lainnya, dan kita bisa untuk memanen hasil semayan kita di bulan ini pada bulan-bulan selanjutnya sampai Ramadan itu datang kembali. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sini kita sering teratur untuk berzakat dan berinfak. Coba kita perhatikan sekarang orang-orang tuh konsen dan selalu menjadikan bulan Ramadan itu ya sebagai bulan untuk berbagi. Zakat kita keluarkan, sudah mulai kita hitung. Infak pun juga kita keluarkan setiap waktu. Ya, kita keluarkan masuk ke masjid, ada orang minta-minta, kita berikan dengan lapang dada. Ya kalau kemudian ditanya, Anda itu kok infaknya itu kok lebih sering ya daripada bulan-bulan sebelumnya? Jawabannya seperti tadi, ini bulan Ramadan. Ya, orang itu harus banyak untuk berinfak. It's okay, nggak jadi masalah itu. Tapi yang pasti adalah semua amalan-amalan yang kita lakukan itu mudah-mudahan memiliki efek pada bulan-bulan sesudahnya. Tapi ingat, dalam konteks berzakat dan berinfak ini pun, seperti yang pernah kita sampaikan kemarin, ya, zakat dan infak itu harus dilakukan dengan penuh rasa ikhlas lillahi ta'ala, dan itu kita lakukan dengan sebenar-benarnya ketika kita sudah cukup dengan diri kita sendiri. Hingga kemudian kita tidak merasa kecewa. Ya, ketika kebaikan yang kita lakukan itu tidak berimbal dengan kebaikan sesudahnya. Nah, pada bulan ini pun Bapak Ibu, kita sudah mengukur amaliyah nih. Kita bisa untuk mengendalikan rasa marah kita lebih daripada bulan-bulan sesudahnya. Pada bulan ini pun banyak di antara kita yang kemudian bisa untuk menguasai dirinya lebih daripada bulan-bulan lainnya. Ketika ada orang yang sempat untuk menyakiti kita atau berkata buruk kepada kita, kita menyatakan apa? Ya Allah, anugerahkan kesabaran, ya Allah. Dia nggak langsung temperamen. Ketika ditanya, Anda kok tumben banget ya? Kok nggak langsung marah? Biasanya langsung ngejeplak lo gitu. Jawabannya berarti, gue lagi puasa. Ini bulan baik. Gitu. Dan itu selalu gitu. It's okay lah. Itu tetap merupakan sebuah kebaikan untuk kita gitu. Karena kenapa? Karena
itu berjalan secara otomatis dan kita berharap itu akan menjadi sebuah kehusyukan. Yang penting sekarang ketika dia menyatakan ini adalah bulan baik, ini adalah bulan Ramadan, itu merupakan refleksi dari kesadaran. Jadi refleksi dari kesadaran dia selama ini tentang apa yang dia lakukan. Adapun apakah kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran atau tidak, itu kembali kepada masing-masing kita. Ya, ini mungkin mereka dan kita semua mungkin ketika ditanya, ya kenapa, dasarnya apa, kok bisa mengendalikan kemarahan tadi? Ya, Rasul pernah menyatakan bahwasannya kalau engkau sedang berpuasa kemudian ada yang menyakiti engkau, ya katakan kepadanya, aku lagi puasa. It's okay lah, gitu ya. Lalu pada bulan ini pun Bapak Ibu, kita sudah mulai teratur bermuamalah. Jadi memperlakukan orang dengan baik. Ketika ada orang berbicara, dia perhatikan dengan baik. Bahkan ketika kita mengajak orang berbicara, kita nggak bermain HP. Ya kita pandang. Ya, itu artinya, apa di situ artinya? Artinya adalah merubah kualitas muamalah kita. Karena bagaimanapun juga, muamalah kita kepada orang lain akan menentukan pada sikap orang lain kepada kita. Sungguh pun ketika kita ditanya, kenapa Anda kok muamalahnya bagus banget di bulan Ramadan? Dia pasti mungkin akan menyatakan, bulan Ramadan, bulan baik. Gitu. Tapi yang pasti bahwasannya ini akan memiliki efek. Insya Allah. Kemudian, dalil yang menjadi kewajiban untuk berpuasa itu ada pada surat Al-Baqarah. Surat kedua, ayat 180-183. Ini familiar di kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu telah ditetapkan alaikum atas kalian asyam berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Khitabnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi puasa itu hanya wajib bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini menjadi dalil bagi orang-orang yang ketika ditanya, "Kenapa Anda berpuasa?" Dia akan menyatakan, Allah memerintahkan saya untuk berpuasa. Dia nggak akan pernah berpikir tentang efek yang akan dimunculkan, yang akan muncul setelah itu. Dia tidak akan berpikir bahwasannya, oh nanti kalau aku berpuasa, enggak. Kesampingkan itu semua. Jadi ketika Anda ditanya, kenapa Anda berpuasa? Sampaikan bahwa Tuhanku dalam agamaku memberikan kewajiban. Dan itu bentuk ketaatanku kepadaku. Kutiba 'alal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, memang aspek yang harus kita perhatikan dengan sebenarnya adalah la'allakum tattaqun ini Bapak Ibu, agar kalian bertakwa. Perhatikan dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun setidaknya Allah ulang sampai 5 kali. La'alla itu bisa berarti agar. Ya, atau semoga. Tapi dalam ini dalam Al-Qur'an kita ya di terjemahan dari Depak itu la'allakum tattaqun itu selalu diterjemahkan agar kalian bertakwa. Artinya kemudian ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumusiyam telah ditetapkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Artinya kita akan disebut dengan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ini puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu universal dia. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, yakni adalah kutiba alaikumusiyam berpuasa tadi, ada predikat takwa yang akan diberikan kepada kita. Nah, hanya masalahnya sekarang kapan rasa takwa itu akan bersemi di kita? Yang pertama mungkin karena sudah dijelaskan di ayat ini bahwasannya berpuasa itu
adalah salah satu syarat seorang itu akan menjadi bertakwa. Kenapa diwajibkan untuk berpuasa? Agar kita menyadari bahwa apa yang kita butuhkan itu adalah yang kurang dari kita, bukan yang lebih. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajari agar kita menyadari bahwasannya yang menjadi kebutuhan kita yang paling besar itu adalah kekurangan, bukan kelebihan. Karena dengan kekurangan Anda akan bergerak. Ketika kurang rezeki, Anda akan bergerak untuk bekerja. Ya, ketika Anda kurang sehat, Anda akan bergerak untuk berupaya agar sehat. Ketika Anda kekurangan relasi, Anda akan bergerak. Gitu loh. Nah, kelebihan itu justru akan membuat kita stuck. Kita akan diam. Dan biasanya kelebihan itu akan cenderung untuk membuat kita kufur. Makanya kemudian dilatih agar kita itu menyadari bahwa kekurangan itu yang kita butuhkan. Apa yang kita berikan kepada orang lain, nah, itu adalah sesuatu yang akan kita dulang pada suatu saat nanti. Gitu. Kalau kalian ingin bahagia, maka kurangi harta Anda dengan memberikannya kepada orang lain. Maka Anda akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya yang paling kita butuhkan adalah sesuatu yang kurang. Nah, kita perhatikan kemudian yang di sini Bapak Ibu tentang la'allakum tattaqun ini. Kapan kalian akan menjadi orang yang bertakwa atau kapan rasa takwa itu akan bersemi? Kita lihat di Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah ayat 21 di awal-awal. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu rabbakum, kalian sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, siapa yang harus kalian sembah tadi? Rabb, pemelihara kalian. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, zat yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan zat yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya sama. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya, kalian akan disebut orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian melakukan penghambaan kepadanya. Tanpa itu nggak bisa. Nah, konsep u'budu rabbakum di situ artinya kita menjadi abdi. Ya, kita harus refresh kembali ini. Kita hamba Allah atau bukan? Gitu. Itu harus kita perbarui. Harus kita perbarui setiap waktu. Gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi pesaing Allah daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari dengan sebenar-benarnya. Ya, karena banyak orang yang kemudian ketika mendapatkan kesuksesan, dia berpikir bahwasannya saya sukses ini karena usaha saya. Jadi Allah di nomor sekian kan ya. Padahal ya, semua Allah yang memberikan karunia kepada kita. Bahkan kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah kita diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan, meminta ditunjuki petunjuk. Kapan? Ketika kita menjadi hambanya. Ya. Nah, kita ingat kembali, kemudian kita refresh. Kita hamba Allah atau bukan? Nah, seorang hamba Allah itu setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia harus tekankan dalam hatinya bahwasannya semua yang dia miliki bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia kuasai dikuasakan oleh Allah. Rumah yang dia tinggali dikuasakan oleh Allah. Dia cuma hak guna untuk kita semua. Jabatan yang kita duduki saat ini itu merupakan anugerah dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya itu nanti akan kita tinggalkan ketika Allah memanggil kita kembali. Seperti firman-Nya, ya, walaqad khalaqnakum, mohon maaf,
Walaqad ji'nakum furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian akan meninggalkan segala sesuatu yang telah kami anugerahkan kepada kalian di belakang punggung-punggung kalian. Dan ini kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa kita memiliki harta. Jadi ketika suatu saat sesuatu yang kita merasa kita miliki hilang dari kita, harusnya kita nggak merasa kehilangan. Karena yang hilang itu bukan milik kita. Yang hilang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia harus tekankan dalam dirinya bahwasannya karena dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia respon harusnya cuma dua hal. Ketika diperintahkan dia jalan, ketika dilarang dia berhenti. Seperti yang perintah puasa tadi. Kenapa Anda berpuasa? Allah memerintahkan saya untuk berpuasa. Nggak usah melihat kepada efek-efek lainnya itu. Yang penting ketaatan. Kenapa Anda melakukannya? Karena saya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, siapa hamba itu? Yang harus kita tekankan dalam diri kita, bahwasannya seorang hamba itu dia akan selalu melakukan apapun yang dia lakukan untuk zat yang dihambanya. Atau dalam konteks kekinian, ya, konteks yang paling kasar, seorang hamba sahaya itu dia akan melakukan apapun yang dia lakukan untuk kepentingan majikannya. Dalam konsep tauhid kita, seorang hamba itu apapun yang dia lakukan tidak dia maksudkan untuk mendapatkan karunia duniawi, tapi dia orientasikan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa Anda melakukan kebaikan? Karena Allah perintahkan kepada saya untuk melakukan kebaikan. Itu hamba. Nah, kita masalahnya lolos nggak di sini gitu. Ya. Karena untuk menjadi orang bertakwa harus setidaknya memenuhi 3 kriteria tersebut. Jadi memposisikan kita sebagai seorang hamba, sebagaimana doa kita yang menyatakan bahwa anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ala ahdika wa ana abduka wa ala ahdika, dan aku adalah hambamu. Dan di atas ahdun itu adalah penguasaan engkau. Wa wa'dika mastata'tu, semampu yang aku bisa. Nah, kemudian siapa lagi yang akan menjadi orang-orang bertakwa tadi? Masih dalam konteks yang pertama, Bapak Ibu. Yang menjadi hamba itu adalah dia selalu melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya tentang si hamba tadi, bahwa dia pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya adalah hambanya dan engkau adalah Tuhan. Ibu bisa perhatikan dalam surat Al-A'raf, ya. Al-A'raf surat ke-7 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, ketika Tuhanmu telah mengeluarkan min bani Adam, dari kalangan anak-anak Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, atau juga bisa disebut dari tulang sulbi mereka. Dzurriyyatahum, apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dzurriyyatahum, keturunan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, ashhada itu, ashhada meminta persaksian, mempersaksikan ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, firman Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita semua manusia pada saat itu menjawab, entah itu dari kalangan orang-orang Muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, ataupun siapapun dari kalangan umat beragama, mau Konghucu kayak, ya, mau Protestan kayak, atau agama apapun itu, mereka pernah memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, mereka menjawab bala syahidna, tentu kami telah bersaksi.
Nah, tujuannya apa? Ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyatakan bahwa aku lengah tentang persoalan ini. Ya, aku tidak merasa menyatakan bahwasanya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan dari ayat ini adalah untuk memberikan persaksian kepada kita. Kemudian yang kedua, perhatikan masih surah Al-Baqarah 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ketika kami telah mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, kami telah mengangkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin, kalian ambillah apa yang kami berikan kepada kalian biquwwatin, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, kalian ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya. Akhirnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya kapan seseorang dianggap bertakwa? Seseorang dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memegang semua apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa syariat, yang Allah tuntunkan kepada mereka tentang syariat, dan semua apa yang telah Allah gariskan kepada mereka tentang jalan hidup sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat bahwasannya khudhu ma atainakum biquwwatin, kalian ambillah, kalian peganglah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, berzikir yang banyak, ingat gitu. Sekalipun mungkin ada yang menyatakan bahwa ini kan orang-orang Yahudi gitu. Oke, kita lihat kemudian. Ini tegaskan juga masih persoalan orang-orang Yahudi juga pada Al-A'raf, surat ke-7 ayat 171. Wa idh nataqnal jabala fawqahum, ketika kami telah mengangkat gunung itu fawqahum, di antara mereka, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, seakan-akan dia menjadi naungan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka mengira bahwasannya ini gunung ini akan ditimpakan, dia akan dihunjamkan kepada mereka. Allah menyatakan khudhu ma atainakum biquwwatin, kalian peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan kalian ingatlah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini juga persoalan orang Yahudi. Betul, orang Yahudi memang. Hanya persoalannya adalah apa yang Allah berikan kepada mereka, kan kitab mereka itu merupakan bagian dari Al-Quran. Artinya bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah berpegang kepada manhaj yang telah Allah gariskan dalam syariat. Wadhkuru ma fihi, dan udhkuru, kalian ingat-ingat apa yang ada di dalamnya. Tidak cuma diingat, sebenarnya konteksnya di sini adalah kalian implementasikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa di antaranya? Di antaranya adalah mengingat perjanjian kita. Perjanjian dalam pengertian tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita pernah bermuamalah dengan kawan-kawan kita, mungkin kita berjanji untuk datang ke rumahnya, mungkin kita pernah berjanji untuk datang ke pernikahannya, atau mungkin kita pernah berjanji bahwasannya kita itu akan memenuhi apa yang menjadi keinginannya, artinya pernah berjanji untuk memberikan pertolongan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, memenuhi janji itu merupakan bagian dari syarat ketakwaan. Setiap orang tidak dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak memenuhi janjinya. Nah, dalam konteks ini dibahas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala laqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau berkata tentang sesuatu
inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwa aku mampu untuk melaksanakan itu pada esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak, atau kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Karena itu kemudian Bapak Ibu, kita jangan pernah memaksa kepada kawan kita yang sudah menyatakan tidak bisa untuk membantu kita, tidak bisa untuk datang ke tempat kita, tidak bisa memenuhi undangan kita, jangan kita paksa mereka untuk datang ketika mereka memiliki halangan. Karena kenapa? Ketika kita paksa mereka, mungkin akan keluar apa? Ya deh, insya Allah. Insya Allah ini bahaya sebenarnya Bapak Ibu. Ya, karena yang disebut dengan insya Allah itu adalah janji, ya, atau statement yang kita sampaikan dan kita memiliki keinginan untuk datang, untuk melaksanakan, untuk mengimplementasikan. Nah, ketika kemudian kita berpikir bahwa kita memiliki halangan, nah, di situ kita sampaikan aja, kayaknya nggak bisa deh. Gitu loh. Nah, ketika kan kawan-kawan kita suka maksa kadang-kadang kan. Ya, akhirnya banyak orang menyatakan, ya deh insya Allah deh. Gitu. Ya, ketika dia nggak datang, nah itu bahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mending kita sampaikan kepadanya, mohon maaf, kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Kan akan lebih baik ketika kita mengatakan nggak bisa, ternyata qadarullah, kita bisa, kita datang. Karena jadi surprise kan. Katanya lu nggak datang kemarin. Loh, aku khawatir kalau misalnya aku menyampaikan bisa datang, ternyata nggak bisa gimana? Dan aku juga khawatir ya ketika mengucapkan insya Allah kepada engkau gitu kan, ternyata saya tidak berniat untuk itu kan jadi masalah gitu. Lebih baik jujur ya daripada tidak. Jadi yang pertama tadi apa yang pertama? Yang pertama adalah menjadi abdi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memegang teguh dan mengingat perjanjian. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, semoga kamu termasuk golongan orang yang bertakwa, atau agar kalian bertakwa. Lagi-lagi dikatakan la'allakum tattaqun. Loh, hubungannya dengan hukum kisos apa? Hukum kisos itu Bapak Ibu bukan cuma sekedar potong tangan. Kita kan selama ini berpikir, oh itu potong tangan gitu. Karena di Saudi itu ada sebuah masjid disebut dengan Masjid Kisos gitu. Yuk kita sholat di Masjid Kisos. Kenapa disebut dengan Masjid Kisos ya? Karena masjid itu setiap Jumat gitu ada hukuman potong tangan. Akhirnya persepsi yang muncul di kalangan masyarakat kita adalah, oh kisos itu potong tangan gitu. Padahal kisos itu Bapak Ibu adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang dia ambil. Artinya Bu, dalam hukum kisos ini, segala sesuatu itu pasti akan memiliki balasannya. Jadi ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, Anda akan dibaiki oleh orang. Ketika Anda sedemikian peduli kepada orang, Anda akan dipedulikan oleh orang itu. Jadi semakin kita memiliki kepedulian kepada sekelompok orang, maka sekelompok orang itu akan memberikan perhatian kepada kita. Makanya kan disampaikan tadi, berkatalah dengan perkataan yang santun, maka engkau akan disantuni orang. Bersikaplah dengan sikap yang lemah lembut, maka engkau akan dilembuti orang. Ya, makanya sekalipun mungkin suatu saat kita merasa nggak sependapat dengan pendapat orang lain karena bertentangan dengan pendapat yang kita pegang saat ini, tetap kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik. Karena kenapa? Itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan setelah itu. Itu yang kemarin kita sampaikan bahwasannya, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada kelangsungan hidup sesudahnya. Ya, akan berpengaruh kepada kehidupan sesudahnya. Artinya adalah perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, atau perbuatan buruk yang kita lakukan, itu sifatnya fana. Yang abadi apa? Pengaruhnya setelah itu. Sungguh pun seseorang pernah melakukan kebaikan,
tapi ternyata pengaruh yang muncul di kemudian hari ternyata tidak baik, yang mungkin perbuatan yang kita lakukan itu ya tidak dilandasi dengan nilai yang baik pula. Ya jangan-jangan memang perbuatan yang kita merasa itu perbuatan baik, kita orientasikan untuk apa? Untuk kehidupan dunia kita. Gitu. Gak kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum qisas. Jadi hukum qisas itu adalah setiap orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Setiap orang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan yang sama. Kenapa ini diundangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada kelangsungan hidup. Ada kelangsungan hidup. Agar seseorang nggak semena-mena memperlakukan orang lain. Agar seseorang itu ya tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain bahwa kita ini adalah sama. Konteksnya di situ sebenarnya. Jadi ketika orang melakukan suatu kebaikan dengan tujuan ya lillahi ta'ala, maka dia disebut dengan orang yang bertakwa. Nah, lalu apa yang berikutnya? Yang disebut dengan orang-orang bertakwa tadi. Perhatikan dalam Al-An'am surat 6 153. Akhirnya sama dinyatakan la'allakum tattaqun. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, kalian ikutilah dia. Ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subulah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka ya kalian akan terjerai-berai. Ya, terjerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum wassakum bihi, yang demikian itu wassakum, dia itu Allah. Wassakum, mewasiatkan kepada kalian, atau mungkin wassakum diterjemahkan sebagai dia perintahkan kalian bihi, ya untuk mengikuti jalan lurus itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang yang dia berpotensi menjadi takwa, orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lurus. Ya, sekalipun mungkin kita sadari bahwasannya jalan lurus tuh nggak asyik jalan yang bengkok. Jalan lurus tuh nggak seasik itu. Jadi jalan yang lurus itu cenderung tidak ada hiruk pikuknya itu. Lurus saja itu. Ya. Tapi perhatikan di situ konsep mustaqimah. Mustaqimah itu Bapak Ibu nggak cuma lurus tok gitu loh. Mungkin dia pernah ke kanan sedikit tapi dia kembali lagi. Pernah tergoda oleh setan sedikit tapi dia kembali. Yang penting endingnya kemudian. Jadi konsep mustaqim itu adalah jalan yang diupayakan untuk ditegakkan dan diluruskan lillah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, jalan lurus. Tapi ingat, untuk berjalan yang lurus itu saja hanya perlu upaya untuk meluruskannya. Karena banyak di antara kita kemudian salatnya masih terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Karena banyak di antara kita itu hanya menyempatkan waktu untuk salat, belum menyediakan untuk itu. Begitupun dengan infak. Zakat dan infak juga sama. Banyak yang masih berhitung dengan konsep-konsep duniawi gitu. Ya dengan reward duniawi gitu. Wah, kalau aku kasih kayak gini berarti aku akan begini gitu. Ya. Karena banyak orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip dia berinfak. Berinfak itu dengan memelihara kebodohan atau menjadikan orang-orang tetap bodoh gitu loh. Artinya kemudian diberikan bantuan gitu kan. Itu dia disebut dengan memelihara kebodohan. Jadi banyak orang-orang yang kemudian ketika dia berinfak bertujuan untuk menjinakkan orang ini dalam tanda kutip. Artinya agar dengan bantuan yang kita berikan kepadanya, agar orang itu mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Itu juga banyak. Hati-hati, itu bukan jalan lurus. Konteksnya memang infak gitu. Aku kan bantu dia, betul. Membantu dia. Tapi ketika Anda membantu dia dengan tujuan agar orang itu mengikuti apa yang Anda inginkan,
Itu masuk dalam kategori pembodohan. Hati-hati. Makanya kemudian disebut dengan mustaqim, jalan itu tegakkan tuh kayak begitu gitu loh. Bahaya orang-orang yang melakukan kebaikan, yang dalam tanda kutip dianggap bahwa itu jalan yang lurus. Tapi itu tidak menjadi lurus ketika ada niat-niat sampingan daripada itu. Jadi hati-hati konteks di sini. Ya. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini jalanku mustaqima yang lurus, yang harus diluruskan, ditegakkan. Fattabi'u, ikuti dia. Dan jalan lurus itu Bapak Ibu, setannya pasti banyak. Ya, jalan lurus pasti banyak. Makanya kan sering kita bilang, ya Allah, niat ngaji, tapi ada aja ya. Ya Allah, aku niat ngaji, tapi aku ketiduran gitu kan. Ya Allah, aku niat ngaji, tapi lupa, aku ada urusan. Itu dia. Kan memang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jalan lurus itu setannya banyak. Karena memang itu yang diminta oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'aqudanna 'alaihim siratakal mustaqim. Jadi kata iblis, la'aqudanna itu, sungguh aku akan duduk. Ya, aqudanna sekalipun dalam konteks bahasanya, aqudanna, aku akan dudukkan, aku akan posisikan gitu. Orang-orangku di jalanmu yang lurus. Jadi setan, Ibu, Bapak, itu ada jalan yang lurus. Oh, jalan bengkoknya ada setan nggak? Udah nggak ada setan di situ. Karena jadi di jalan bengkok tuh memang udah jalannya setan gitu. Nggak ada setannya di situ. Yang ada setan itu jalan yang lurus gitu. Makanya kan kemudian betul dinyatakan bahwa mustaqim itu jalan itu mencoba untuk ditegakkan. Saya pernah sampaikan dulu kepada Bapak Ibu bahwasannya jalan yang lurus itu dari satu titik ke titik-titik yang lain. Nah ini nih. Jadi ketika dari sini ke sini jalan yang lurus. Tapi ingat bahwa di antara dua titik ini ada banyak titik Pak Bu di sekitarnya. Itu disebut dengan titik waswasah. Titik-titik waswasah itu disebut dengan titik yang menggoda, yang membujuk. Itu yang sering kita doa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia itu menggoda, membujuk di hati manusia. Nah, gimana dong kalau misalnya kita sempat mampir ke beberapa titik itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting endingnya sampai di sini nih. Lurus gitu. Jadi di situ ada istighfar. Kita istighfari dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang meluruskan jalannya, orang yang mengikuti jalan lurus. Dan jalan lurus itu Bapak Ibu hanya kita dapat di mana? Kita dapati dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, lalu apa yang menjadi balasan untuk orang-orang yang bertakwa? Bapak Ibu bisa lihat dari surat 44 ayat 51. Bahwasannya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamim, berada dalam sebuah tempat yang sangat tinggi. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Jadi setiap orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sangat tinggi. Kemudian pada surat ke-45 ayat 19 Allah menjanjikan Allah itu akan menjadi wali, menjadi pelindung bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang akan menjadi pelindung dia. Jadi kemanapun dia pergi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadi pelindung kita, itu melebihi pas pampres, Pak. Melebihi pas pampres. Kemudian, apa lagi yang menjadi balasan orang yang bertakwa tadi? Masuk surga. Di surga yang penuh dengan kenikmatan, ada naungan yang sangat teduh, dengan selingan mata air yang menyejukkan telinga maupun hati maupun mata kita. Dan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin apa? Dijamin kedudukannya, dijamin perlindungannya, dijamin apa yang menjadi keinginannya. Asal dia selalu istiqomah. Kan konteksnya orang istiqomah seperti itu yang kemarin kita bahas.
tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka para malaikat. Dan mereka menyatakan alla takhafu wa la tahzan, enggak usah takut, enggak usah sedih. Bahkan yang lebih luar biasa apa? Ya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami akan menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan ya berita gembira kepada mereka tentang surga. Nah, tentang orang-orang yang beriman yang menjadi khitab dari puasa kita itu, kan dinyatakan bahwasannya untuk orang-orang yang beriman itu ada dalam surah Al-Baqarah, Pak. Ketika Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Untuk siapa? Al-muttaqin. Lagi-lagi orang-orang yang bertakwa. Puasa kita kutiba alaikumusiyam, akhirnya la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang teguh syariat Allah dan senantiasa mengamalkannya, akhirnya la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan yang sama, endingnya la'allakum tattaqun. Jadi semuanya Pak, la'allakum tattaqun. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa tadi? Tadi kan dibahas tentang muamalahnya, Pak. Secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Baqarah surat 2 ya, surat 2 dan selanjutnya, siapa yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu? Pada ayat 3 dan 4-nya dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya tentang yang gaib. Berpuasa itu lillah, Allah yang mengawasi. Yang salat itu lillah, Allah yang mengawasi. Bermuamalah itu lillah, Allah yang mengawasi. Artinya, seseorang itu akan melakukan suatu kebaikan karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa tadi yuqimun shalah, mendirikan salat. Orang yang bertakwa tadi itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada Alkitab, berarti Al-Quran. Begitupun juga dengan kitab-kitab dari sebelumnya, dan percaya tentang adanya hari akhir. Nah, lalu sebagai akhir dari tujuan kita, tujuan akhir kita itu sebenarnya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Asy-Syura. Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan harthal akhirah, keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthihi, kami akan tambahkan untuknya keuntungan. Wa man kana yuridu harthad dunya, siapapun yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan apa yang menjadi keuntungan yang menjadi orientasinya, keinginannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhir dia enggak akan mendapatkan keuntungan. Artinya Pak, tujuan kita itu akhirat gitu. Ya. Kemudian pada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2465, dinyatakan bahwa man kanatil akhiratu hammuhu, siapapun yang menjadikan akhirat itu sebagai keinginan tertingginya, ja'alallahu inahu fi qalbihi, maka Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan dia akan menyatukan apapun yang menjadi keinginannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dia akan memperoleh dunia wa hiya raghimatun, ya, dan dia tunduk kepadanya. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhirnya, ja'alallah faqrahu, maka Allah akan menjadikan kefakiran untuknya, baina ainaihi, di antara kedua matanya.
Wa farraqa alaihi syamrahu, dan Allah akan mencerai-beraikan apa yang menjadi keinginannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan memperoleh apapun di dunia kecuali apa yang telah ditetapkan atasnya. Jadi akhirat itu harus menjadi keinginan kita. Allah akan menyatukan apapun yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah akan menyatukan apapun yang menjadi keinginan kita, dan dunia akan diberikan oleh Allah kepada kita saat kita nggak membutuhkannya. Artinya adalah ketika urusan kita akhirat, Allah akan memberikan pengkabulan atas apapun, pemenuhan atas apapun yang menjadi keinginan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, adalah pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, ketika ditanya oleh muridnya tentang amalan, ya, amalan yang bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i cuma menyatakan, yanzurullah ila qalbika, Allah akan melihat kepada hatimu, wa yara annaka la turidud dunya, dan dia akan melihat bahwa engkau melakukan amalan ini bukan dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi engkau Allah mendapati dalam hatimu bahwa engkau melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya harus lillah, Bu, Pak. Tanpa itu kita nggak akan mendapatkan apapun. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekilas tentang tarhib kita, ya, bahwasannya kita akan bisa untuk menyemai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengamalkan ibadah itu hanya lillah. Jadi kita anggap bahwa Ramadan kita untuk menyemai semua kebaikan-kebaikan dan penghambaan kita kepada Allah, hingga suatu saat nanti kita akan menyemainya pada bulan-bulan selanjutnya, ya, sampai Ramadan akan datang kepada kita lagi, atau sampai kita mati, insya Allah. Mudah-mudahan ini akan mensupport semangat kita kembali, ya, menggelorakan semangat kita kembali, hingga kita bisa melaksanakan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan kita anggaplah bahwa ini Ramadan terakhir kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita pada hari ini, dan Allahu waliyut taufik, yang memberikan pertautan apakah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebut dengan Allahu waliyut taufik. Tergantung kepada keterbukaan hati kita pada saat ini. Ketika hati kita terbuka untuk menerima apa yang Allah gariskan kepada kita, ya, mudah-mudahan Allah juga Subhanahu wa taala akan meridhoi kita, memberikan rahmat kepada kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan khutbah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rusdi Helmi dari Ahsanu Amala pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan kita yang ini